Bapa, Allah yang terbesar, Allah yang termulia, adil dan bijaksana, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Saatnya kami mendengarkan suara-Mu, ya Bapa. Oleh sebab itu, berbicaralah, pakailah anak-Mu ini, layakkan di hadapan-Mu, sehingga anak-Mu ini layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan tolonglah kami dengan hikmat-Mu. Lembutkan hati kami semua, sehingga kami boleh benar-benar memiliki kerinduan dan membuka hati untuk menerima nasihat, menerima teguran, menerima tuntunan yang daripada-Mu. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, dimanapun saudara berada, shalom yang sedang mengikuti ibadah melalui channel ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini, pagi ini Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Amin Saudara. Puji Tuhan, tema firman Tuhan untuk bulan ini masih tentang mengalami Tuhan. Dan saya akan ambil subtema rahasia kemenangan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bisa belajar dari kehidupan seorang Daud. Bapak Ibu, sebelum Daud menjadi raja, ketika dia ada dalam pelarian di Gua Adulam di tanah Yehuda, ia mendengar bahwa orang-orang Filistin itu berperang melawan orang-orang Kehila dan mereka menjarah tempat-tempat pengirikan, saudara. Tahu enggak saudara, apa yang dilakukan Daud di tengah pelariannya, di tengah ketakutannya itu? Kita akan baca di dalam 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Tetapi saya sarankan Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ayat-ayat yang ada secara utuh, yaitu mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sedangkan saya hanya akan mengambil beberapa bagian. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 2 dikatakan demikian. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tahu enggak yang dilakukan Daud setelah bertanya kepada Tuhan? Dia maju bersama orang-orang yang ada dengan dia, ya, ke Kehila, lalu berperang melawan orang-orang Filistin. Dan akhirnya Daud bisa memukul mundur. Daud bisa memperoleh kemenangan waktu itu, saudara. Tetapi hal itu juga didengar oleh Raja Saul, di mana Daud waktu itu dijadikan DPO number 1, saudara. Daftar pencarian orang. Saul mendengar bahwa Daud ada di Kehila. Lalu datanglah Saul beserta rakyatnya, beserta tentaranya untuk menghancurkan, untuk menyerang Kehila karena Daud ada di sana. Tahu enggak yang dilakukan Daud apa?
Kita baca di ayat 1 Samuel 23 ayat 10 sampai 11. Begini, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Katanya begitu. Lalu di ayat yang ke-11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya, ke dalam tangan Saul? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Tahu enggak yang Daud kerjakan apa? Ya, ternyata Daud tidak menyerang Saul. Daud tidak bersiap untuk menghadapi Saul. Walaupun dia baru saja memperoleh kemenangan. Tetapi dia memilih bersama orang-orangnya itu mencari jalan tikus, saudara. Supaya bisa keluar dari Kehila. Iya kan? Itu Daud sebelum menjadi raja loh saudara. Tetapi pada akhirnya kita tahu Daud diurapi menjadi raja. Nah, apa yang dilakukan Daud setelah diurapi menjadi raja? Ya, kita akan lihat saudara, bahwa ketika Daud diurapi menjadi raja, orang-orang Filistin itu mendengar kabar itu. Lalu mereka enggak senang saudara. Dia juga menetapkan DPO. Ya, Daud menjadi target utama. Dicari, mau dibunuh saudara. Lalu Daud juga dengar bahwa orang Filistin tahu keberadaannya. Bahwa dia sudah menjadi raja. Lalu dia pergi ke kubu pertahanan. Yang dilakukan Daud apa? Kita lihat di ayat di kitab 2 Samuel 5 ayat 19 ya. Untuk lebih lengkapnya nanti saudara juga bisa baca sendiri di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ini saya juga penggal saudara ya. Kejadiannya itu bukan di lembah Refaim saja seperti tertulis di situ, tapi di Baal Perasim. Justru peperangan pertama itu di Baal Perasim. Di Refaim ini adalah peperangan yang kedua. Ya, di sini dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu tentunya seperti sebelumnya Daud maju berperang melawan orang Filistin dan mampu mengalahkan, memperoleh kemenangan. Semua bisa dijarah, Baal-baalnya dibakar habis oleh Daud dan pasukannya. Tetapi ya orang Filistin tidak mau kalah begitu saja, tidak mundur begitu saja. Mereka lalu berpencar saudara di Refaim. Ya, berpencar, mau menyerang Daud lagi untuk yang kedua kalinya. Tetapi kembali kita akan baca di ayatnya yang ke-22 sampai 25. Dikatakan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat terakhir, dan perhatikan,
Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah, perhatikan, memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup jelas ya saudara. Pertanyaannya apa atau yang bisa kita dapat dari kisahnya Daud tadi? Ya, enggak usah yang susah-susah, yang sederhana, yang gampang kita tangkep aja apa. Ya, kita akan lihat ya, apa yang bisa kita dapat. Yang pertama, ternyata Tuhan Allah Israel itu bisa diajak berbicara. Amin saudara. Bisa dialami. Daud memiliki pengalaman dengan Tuhan saudara. Yang kedua, Daud itu bergaul karib dengan Tuhan. Intim. Membangun keintiman. Menjadikan Tuhan itu sahabat. Amin saudara. Yang ketiga, Daud dalam hidupnya itu memiliki musuh. Jelas kan tadi saudara? Saudara ngerti punya musuh. Dan gak satu, dijadikan DPO. Kalau sekarang itu ngeri saudara, bener enggak? Kita mesti takut kalau jadi DPO, apalagi DPO KPK. Ya. Yang keempat, Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan memperoleh kemenangan. Amin saudara. Nah pertanyaan yang bisa muncul, apa rahasia kemenangan daripada Daud? Saudara tadi sudah lihat ya, saudara pasti sudah punya jawaban sendiri ya, kira-kira apa. Pertanyaannya, apakah karena pengalamannya sebagai gembala sebelum jadi raja, yang pernah merobek mulut beruang singa, membunuhnya, bisa jadi pengalaman ikut berperan. Betul saudara? Apakah karena ia merupakan seorang pemberani yang mengalahkan Goliat waktu itu? Bisa jadi mental juga berpengaruh. Amin Tuhan, saudara. Tetapi tunggu dulu, apakah betul-betul ini penyebabnya? Ya, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, seandainya Daud tidak bertanya kepada Tuhan, apakah ia akan memperoleh kemenangan? Pernah enggak saudara berpikir begitu? Ya, seandainya Daud tidak bertanya kepada Tuhan, apakah ia akan memperoleh kemenangan? Kalau menurut kisah yang kita baca tadi, kita bisa simpulkan, pasti enggak, tidak bisa menang. Kenapa saudara? Karena ketika Daud memiliki tekad, keberanian untuk melawan Saul, tentaranya dan rakyatnya, pasti kalah saudara. Lah makanya Daud tadi dikatakan dalam kisah tadi tidak melawan. Karena sudah diberitahu oleh siapa? Tuhan, jangan melawan. Lebih baik kamu menghindar. Maka Daud menghindar. Betul saudara? Kalau saudara perhatikan, setelah Daud menjadi raja saudara, ketika orang-orang Filistin yang kedua kalinya ingin menyerang Daud ya, dengan membuat lingkaran saudara, ya, berpencar. Maka kalau Daud tetap berpikir, mengandalkan pikirannya bahwa, loh ini kan baru saja saya kalahkan ini tentara atau orang-orang Filistin ini, ngapain saya akan serang mereka? Pasti yang terjadi Daud juga akan kalah. Nah Daud bisa menang kenapa? Karena Tuhan kasih tahu, jangan kamu nyerang dengan cara sama. Kamu harus berputar ya sampai ke belakang. Seranglah dari belakang. Benar enggak saudara? Baru Daud menang. Kalau Daud tidak begitu, saya pastikan dia kalah. Dan kita bisa tahu bahwa untuk menghadapi musuh yang sama, untuk menghadapi masalah atau persoalan yang sama, Tuhan itu seringkali menghadirkan cara yang berbeda. Amin saudara. Untuk mengatasi masalah yang sama, Tuhan seringkali pakai cara yang berbeda. Amin.
Tuhan tidak apalan kayak kita. Ya kan saudara? Nah itu yang perlu kita ketahui saudara. Ya, jadi bisa kita simpulkan. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya rahasia kemenangan Daud itu karena ia selalu bertanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Artinya Daud itu selalu mengalami Tuhan seperti tema gereja bulan ini. Memiliki pengalaman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menjadikan Tuhan itu sahabat, menjadikan dirinya itu intim dengan Tuhan. Iya kan? Artinya apa? Setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Daud itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, Daud tidak mengandalkan pengalaman dan dirinya, Daud tidak mengikuti pikiran dan perasaan dirinya, tidak mengikuti pikiran dan perasaan orang-orang yang bersama dia, tetapi mengikuti pikiran dan perasaan Tuhan. Amin saudara. Saya katakan demikian karena sejatinya waktu akan berperang melawan orang-orang Filistin di Kehila sebelum dia menjadi raja. Orang-orang pelarian yang ada bersama-sama dengan dia, dengan Daud sudah mengingatkan, "Hei Daud, ngapain kita nambah susah aja, kita di sini ini sudah sulit, kita ini di sini sudah ketakutan, kita kan lagi lari nih, kita kan lagi sembunyi, nggak usahlah kita ikut-ikut bantu orang Kehila." Tetapi yang dikerjakan Daud kita sudah baca, dia tidak dengar apa kata orang, tapi dia tanya langsung kepada Tuhan. Tuhan ngomong maju, dia maju. Amin saudara, itulah yang namanya kekudusan. Jadi yang namanya kekudusan itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi akibatnya tindakan-tindakan, serangan-serangan daripada Daud kepada orang Filistin itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan memang menghendaki. Amin saudara. Ya, Daud itu taat kepada pimpinan Tuhan. Itulah yang dinamakan hidup yang dipimpin oleh Roh. Bisa ngerti saudara? Amin saudara. Nah, kemenangan Daud inilah yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita, saudara dan saya, orang-orang percaya pada zaman perjanjian baru ini. Kenapa kok bisa dijadikan pelajaran saudara? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya dalam hidup ini juga memiliki musuh. Ya, saudara mungkin terdiam bingung, masa Pak saya itu baik dengan semua orang loh Pak, enggak punya musuh. Saya mau kasih tahu saudara, musuh kita itu bukan orang, bukan sesuatu, bukan keadaan saudara, tetapi kuasa-kuasa gelap. Amin. Kuasa gelap itu selalu ingin membuat kita jatuh bahkan binasa di api kekal neraka. Itu ngeri loh saudara. Dan mereka berjuang sungguh-sungguh, kuasa gelap ini nyata ada. Bahkan melakukan berbagai manuver-manuver saudara. Ya, kuasa gelap itu bisa melakukan manuver yang pertama melalui pikiran saudara. Pikiran kita diisi sedemikian rupa, dipengaruhi sehingga kita memiliki keinginan-keinginan, hasrat, ambisi ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang duniawi, yang menuju kepada kebinasaan saudara. Kuasa gelap juga bisa bermanuver melalui perasaan kita. Sehingga tanpa sadar kita itu membiarkan bahkan memelihara yang namanya rasa curiga yang tanpa alasan. Ya,
rasa tidak suka, ya, merasa paling benar, kita membiarkan adanya kebencian di dalam hati kita, dendam, iri hati, inginnya menang sendiri, maunya dituruti segala keinginannya, maunya dipuji dan dihormati, dan sebagainya, saudara. Coba saudara renungkan kebenaran ini, ya. Padahal apakah Tuhan mengajarkan kita demikian? Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk membenci sesama kita? Enggak kan? Enggak. Ya, bahkan musuh saja harus didoakan kok saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahkan dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yang Tuhan ajarkan adalah apa? Kasih, bukan dendam, bukan kebencian, bukan rasa tidak suka. Betul tidak saudara? Ya, ayo saudara, kita koreksi kehidupan kita. Kuasa gelap itu juga bisa bermain melalui setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tekanan hidup yang sangat berat. Persoalan ekonomi yang tak terselesaikan sampai anak putus sekolah. Ya, sampai buat makan saja susah. Ya, ada masalah keluarga, rumah tangga, saudara. Yang sangat pelik untuk dipecahkan. Ya. Ada masalah hukum, terjerat kasus hukum. Mengalami musibah, mengalami sakit penyakit. Ya, saudara, dan sebagainya. Yang mana melalui semuanya itu, kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh karena tidak menyikapi semua itu dengan benar. Sikap yang kita peragakan, ya, respon kita terhadap persoalan itu semua tidak sesuai yang Tuhan mau. Karena kita ngikutin cara kita sendiri. Untuk mengatasi masalah ekonomi, hutang sana lagi, gali lubang, tutup lubang. Padahal Tuhan tidak menghendaki demikian. Ya, untuk mencari kesembuhan ya karena sudah jengkel, kasih obat ini ke dokter itu gak sembuh, ya cari jalan-jalan pintas saudara. Tidak sesuai. Respon-respon yang seperti itu kita mengeluh. Ya, kita tidak sedikit menyalahkan Tuhan, bahkan tidak sedikit yang sampai meninggalkan Tuhan saudara. Itu sikap-sikap yang tidak benar, menggerutu, mengeluh, sungut-sungut saudara. Mukanya dipasang, dilipat saudara. Ya, selain itu, ya, kuasa gelap juga bisa bermanuver, bermain di dalam ibadah kita. Bagaimana kita berbakti kepada Tuhan bisa dipengaruhi oleh kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara, iblis tentu tidak takut kalau saudara pergi ke gereja. Ya, enggak takut. Yang ditakutkan kalau saudara bisa mengenal Tuhan yang saudara sembah itu dengan benar. Itu yang ditakutkan iblis. Silahkan saja saudara ke gereja, asal jangan sampai saudara kenal Tuhan dengan benar. Karena kalau mengenal Tuhan dengan benar, iblis pasti celaka. Benar enggak saudara? Enggak apa-apa, saudara mendengarkan firman, iblis setenang-tenang saja, setan tenang-tenang saja. Tetapi ia tidak mau saudara bisa memahami firman dengan benar. Kalau perlu, diputar balikkan. Kalau perlu pikiran saudara dikacaukan. Kalau perlu konsentrasi saudara dibuat buyar. Waktu mendengarkan firman buyar saudara. Ingat yang ada di rumah, ingat ini, ingat itu. Sehingga enggak sampai mendengar secara utuh saudara. Karena diganggu saudara. Ya. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi iblis, kuasa gelap bisa menyusup, bisa masuk, mempengaruhi kita kalau kita kasih kesempatan. Kalau kita kasih celah saudara. Dan pikiran ini adalah foothold, tempat berpijak yang paling nyaman bagi iblis. Kenapa? Iblis tahu, karena kalau pikiran seseorang sudah dikuasai, maka hidupnya ada di dalam tangannya. Gampang diarahkan, you mesti ke sana, you mesti ke sana. Gampang. Amin. Maka kalau kita tidak berjaga-jaga sebagai orang Kristen, akhirnya apa?
yang terjadi kita akan kehilangan kekuatan. Sepertinya Kristen, tapi enggak ada kekuatannya saudara. Rapuh saudara. Ya, menjadi orang Kristen yang lemah, ya, tidak memiliki kedewasaan iman. Jadi pecundang, harusnya pemenang tapi jadi pecundang. Tidak menghadapi masalah tetapi melarikan diri dari masalah. Akibatnya apa? Saya kasih tahu saudara, hatinya enggak tenang. Gelisah saudara, gelisah ya. Pikirannya sering kacau saudara, sering kacau. Enggak bisa fokus, itu tanda-tanda. Dan tentu saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara ya, jangan sampai kita ini ya sampai dipakai sebagai sarana dari kuasa gelap. Amin saudara. Jadi musuh utama kita itu sesungguhnya kuasa gelap. Orang atau keadaan itu hanya dipakai sebagai media atau sarana untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjatuhkan diri kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita bisa menang atas kuasa gelap? Bagaimana agar kita bisa menang melawan musuh-musuh kehidupan kita sebagai orang percaya ini? Saya sudah jelaskan tadi kita punya musuh-musuh. Ya. Nah jawabnya sederhana saudara, kita harus mengalami Tuhan seperti Daud. Amin saudara. Kita harus mengalami, artinya memiliki pengalaman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan. Sesederhana itu saudara, segampang itu, tapi juga sesulit itu. Amin saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang namanya mengalami Tuhan, ya, itu tidak datang dengan sendirinya saudara, enggak. Tetapi harus diupayakan, harus diperjuangkan saudara. Perhatikan kisahnya Daud. Ya, saudara tadi kalau teliti membaca dan merenungkan, saudara tahu bahwa yang memulai bukan Tuhan yang kasih tahu Daud loh. Bukan Tuhan ngomong gini, hei Daud, kamu serang ya itu orang Filistin yang di Kehila. Atau Daud, kamu jangan maju lah, tapi kamu berputar aja. Tuhan enggak memulai dengan perkataan itu. Amin. Tetapi Daud sendiri yang aktif bertanya kepada Tuhan. Benar saudara? Daud yang aktif. Tuhan apakah akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Apakah Saul benar-benar akan datang menghampiri aku? Aktif. Membangun itu namanya saudara, membangun. Amin saudara. Begitu saudara. Jadi tidak datang sendirinya. Tetapi yang namanya keintiman dengan Tuhan itu harus diperjuangkan dan dibangun. Dalam menjalani hidup ini kita itu harus membangun relasi, membangun hubungan secara terus-menerus dengan Tuhan. Seperti Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, kita pun juga harus begitu. Kalau saudara berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus kok. Lah, saudara harus membuktikan iman atau percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Karena iman itu bukan sekedar pengakuan atau pengetahuan di akal dan setuju bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi menyangkut juga hubungan, menyangkut juga relasi antara orang yang percaya dan objek yang dipercayai. Kalau saya percaya kepada Pak Steve, enggak asal ngomong, enggak asal memiliki pengetahuan, oh Pak Steve itu bisa tak percaya, enggak. Tapi harus ada yang saya kerjakan dengan Pak Steve. Memiliki relasi, memiliki hubungan yang patut dengan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, seperti Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan, kita pun juga harus begitu dalam setiap pengambilan keputusan. Walaupun keputusan-keputusan itu keputusan yang sederhana, yang kecil, yang di pemandangan saudara itu keputusan-keputusan yang ringan, tidak akan berakibat fatal. Dan saudara sudah sering mengambil keputusan untuk hal itu. Tetapi
tidak ada jeleknya saudara bertanya kepada Tuhan. Ya, memperkarakan kepada Tuhan. Saudara bisa tanya, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Apakah aku harus begini atau begitu? Apakah aku harus menerima tawaran ini atau menolaknya? Apakah aku harus mengambil pekerjaan ini atau menolaknya? Apakah aku harus membalas ataukah aku harus diam? Apakah aku harus mendoakan ataukah aku harus membiarkan? Tanya, selalu bertanya kepada Tuhan. Ya saudara, itu harus kita lakukan secara terus-menerus sampai menjadi satu kebiasaan. Katakan amin. Kebiasaan, saudara. Ada istri yang selalu mengambil keputusan dan melakukan tindakan itu sebelumnya selalu tanya kepada suaminya, saudara. Boleh enggak? Baik enggak? Benar ya saudara? Ada pula sebaliknya, seorang suami yang yang akan mengambil keputusan juga tanya kepada istrinya, kira-kira kalau saya melakukan begini menurut kamu gimana ya? Betul enggak saudara? Nah, kalau dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, kita bisa membangun hubungan saling bertanya. Mestinya dengan Tuhan yang nyata dan hidup kita juga bisa lakukan hal yang sama. Amin saudara. Nah, pertanyaannya saudara bisa enggak lakukan hal yang sama? Atau sudahkah saudara melakukan hal yang sama? Memang itu tidak mudah. Tetapi kalau dibiasakan ya, maka juga jadi biasa saudara. Segala sesuatu yang biasa itu karena terbiasa. Bukan karena seseorang memiliki kemampuan lebih. Ya, kalau kuli panggung di pasar itu sanggup mengangkat 100 kilo tapi saya enggak mampu, bukan berarti power saya, kekuatan saya kalah dengan dia. Tetapi karena saya tidak terbiasa. Mereka bisa karena apa? Terbiasa saudara. Amin saudara. Nah, itulah sejatinya yang namanya kekudusan atau kesucian hidup di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Ditandai dengan hubungan atau relasi komunikasi dua arah yang terus menerus. Sehingga setiap pertimbangan, setiap keputusan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan dan kehendak daripada Tuhan. Jadi kalau saya sering mengatakan hidup suci, yang hidup ya, maksud saya hidup yang seperti itu tuh yang selalu berkomunikasi, yang selalu bertanya ya dengan Tuhan. Sehingga setiap tindakan dan perbuatan kita selalu sesuai dengan kehendaknya saudara. Hidup suci di dalam kekristenan itu bukan pergi ke tempat yang sunyi selama berhari-hari, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas serta tanggung jawab. Ya, kemudian tidak makan dan tidak minum, bukan seperti itu saudara, bukan. Kita tetap bisa hidup normal seperti layaknya orang lain. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita normal, tetapi ada komunikasi. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil selalu sesuai dengan keputusan Tuhan. Amin saudara. Sehingga itulah yang dinamakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dari kisah Daud tadi jelas bahwa ternyata saudara rahasia kemenangan untuk memperoleh kemenangan itu syaratnya hanyalah kekudusan. Amin saudara. Jadi yang namanya kekudusan, hidup kudus, hidup suci itu bukan pilihan atau opsi, tapi kemutlakan bagi setiap orang percaya supaya kita bisa beroleh kekuatan untuk menghadapi musuh, menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, keadaan-keadaan tidak nyaman yang kita alami dalam hidup kita, keadaan yang tidak kita harapkan, yang menekan kehidupan kita akan sanggup melawan, kita akan memenangkan
pertandingan itu kita bisa melaluinya dengan baik bersama Tuhan. Seberat apapun persoalan dan masalah hidup saudara, ya. Sebesar apapun masalah hidup saudara, kalau saudara hidup kudus, hidup suci, saudara bisa melaluinya dengan baik. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Ya, saya percaya saudara mau memperoleh kemenangan. Amin. Jadi tidak ada pilihan. Alami Tuhan, hiduplah dalam kekudusan dengan membangun hubungan yang patut dengan Tuhan. Saudara pasti bisa, kita pasti bisa. Karena Roh Allah sendiri yang ditaruh di sini. Ya, yang akan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan pemuji bisa maju ke depan. Kita pujikan satu pujian. Jadi untuk menjadi sahabat Tuhan itu bukan nanti, tetapi bisa dibangun mulai sekarang, yaitu kita hidup intim dengan Dia, ya. Yuk kita pujikan pujian ini. Tuhan perkenankan aku, bisa ditampilkan teksnya. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Tuhan perkenankan aku, mari pujikan dengan sungguh. Selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari bangkit berdiri. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu,
saksikan sendiri. Hidup itu pilihan. Kita mau jadi sahabat dunia atau sahabat Tuhan. Itu pilihan kita. Tuhan tidak pernah menentukan. Tuhan juga tidak pernah memaksa. Tetapi ada perhitungannya. Perhitungannya di belakang, saudara. Lah itu yang jadi berat. Kalau perhitungannya di depan jelas, tapi ini perhitungannya di belakang, saudara. Jadi jangan main-main dalam hidup ini. Bangun relasi dengan Tuhan, jadikan dia sahabat. Haleluya, ku bersedia, yang sungguh-sungguh saja angkat tangan. Bersedia, hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Bapa, Engkau mengerti, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau tolong, Engkau berkati apa yang menjadi kerinduannya. Engkau tolong Tuhan, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau buat komitmen yang baru, menjadikan-Mu sahabat satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya. Turunkan tangan saudara, berpikir seperti diri-Mu, bahwa terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu saat pagi hari ini Bapa, yang senantiasa Engkau memberi kami satu kekuatan, mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada rahasia yang luar biasa supaya kami menjadi pemenang, yaitu mengalami Tuhan, mempunyai sahabat Engkau Tuhan, senantiasa Tuhan bergaul karib dengan Engkau, senantiasa bertanya-tanya sebelum kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Untuk itu Tuhan, bawa kami Tuhan lebih sungguh di dalam Engkau Tuhan, untuk kami Tuhan memiliki hati yang seperti Engkau, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yaitu hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Bambang yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dalam pelayanannya Tuhan, senantiasa Tuhan urapi dengan pengurapan yang daripada-Mu Bapa, dimanapun Engkau percayakan untuk melayani, Engkau yang bekerja melalui hamba-Mu Bapa, Engkau juga memberkati keluarganya, memberkati pergumulannya Tuhan, dan kami percaya berkat yang sama kami terima. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.